Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Alhamdulillah, Sehat, Bu. baik, Bu. Oke. Baik anak-anak Ustazah, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran kita Pendidikan Agama Islam. Baik, untuk biar pelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada anak Budi, Nak Budi, silakan dipimpin Nak doanya. Ya, sebentar Bu. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahirabbil alamin. Baik anak-anak Ustazah, kita sebagai umat Islam, marilah kita bersama-sama kita memurojaah hafalan-hafalan kita yang sudah pernah kita pelajari. Sekarang Ibu pengen kita semua membaca surat Al-Kautsar. 1, 2, 3. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Oke, anak-anak Ustazah, kita tinggal di Indonesia kan? Iya, Bu. Sekarang coba Ibu Pak Siti pimpin menyanyikan lagu nasional biar kita memiliki sikap nasionalisme. Silakan Siti. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Padamu negeri jiwa raga kami. Oke, pintar anak Ustazah. Sebagai warga negara Indonesia semuanya bisa menyanyikan lagu nasional. Baik anak-anak Ustazah, sekarang Ustazah absen dulu ya. Iya Ustazah. Zubaidah. Hadir Ustazah. Iya. Siti Mariatun. Hadir Ustazah. Alhamdulillah anak-anak Ustazah semuanya hadir kali ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin. Alhamdulillah. Baik anak-anak Ustazah, sekarang kita memasuki materi baru. Namun sebelum kita membahas materi yang terbaru, sekarang kita ulas lagi, kita ingat kembali tentang pertemuan kita yang minggu lalu. Minggu ini kita masih membahas tentang keteladanan Luqman Al-Hakim ya. Di minggu lalu kita belajar tentang mengenal Luqman Al-Hakim dan mengenal akhlak Luqman Al-Hakim. Oke. Siapa yang masih ingat Luqman Al-Hakim itu berasal dari mana? Berasal dari Habasyi, kota Sudan. Wah, pintar. Tepuk tangan untuk Siti. Oke. Akhlaknya Luqman Al-Hakim, siapa yang masih ingat anak-anak Ustazah? Pertama, Bu. Apa? Selalu bersyukur. Iya. Saya Bu. Ya, apa. Teresni. Dia anak soleh Bu. Oh iya. Ya, itu anak-anak Ustazah. Jadi, sudah kita ingat kembali pelajaran kita di minggu yang lalu. Nah, pertemuan kita kali ini kita khusus akan membahas tentang nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim terhadap anaknya. Tujuannya untuk apa anak-anak Ustazah? Nah, tujuannya untuk mengetahui apa saja akhlak-akhlak Luqman Al-Hakim, nasihat Luqman Al-Hakim terhadap anaknya. Dan tentunya agar kita ikuti atau kita teladani. Baik anak-anak Ustazah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1
Budiman, Tresni, dan Rina. Kelompok 2, Siti, Budiman, dan Zubaida. Nah, silakan dibentuk kelompok terlebih dahulu, biar nanti saat diskusi kita tidak riweh lagi dengan pembagian kelompok. Baik, Baik, anak-anak Bu. ustazah. Selanjutnya, ustazah akan menampilkan nanti anak-anak ustazah silakan dipahami. Nah, baik anak-anak ustazah, minggu ini seperti yang ustazah katakan tadi, kita akan mempelajari tentang nasihat Luqman Al-Hakim terhadap anaknya. Nah, di layar Ibu ini sudah ada nasihat Luqman Al-Hakim terhadap anaknya yang terdapat di dalam surat Luqman. Nah, yang pertama ini ayat ke-13. Siapa yang mau membantukan Ibu membacakan artinya apa ayat 13? Saya, Bu. Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Tresni. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kejaliman yang besar. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Tresni. Nanti di rumah membacanya dilancarkan lagi ya. Ya, Bu. Ya, jadi Ya, Bu. anak-anak ustazah, nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim itu banyak terdapat di dalam surat Luqman. Yang pertama ini surat Luqman ayat 13. Di dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa nasihat Luqman terhadap anaknya yaitu jangan mempersekutukan Allah. Nah, kita tidak boleh mensekutukan Allah dengan hal apapun ya di dunia ini. Karena di sini dijelaskan kalau kita mempersekutukan Allah maka termasuk kezaliman yang besar. Baik. Selanjutnya, anak-anak ustazah, kita ke ayat 14. Nah, di ayat 14, ayo siapa lagi yang mau bantu Ibu membacakan artinya? Bu, Ya. boleh Ya. permisi, boleh permisi Bu, kamar mandi Bu, bentar Bu. Ya, jangan lama-lama ya. Iya Bu. Baca doa dulu masuk kamar mandinya nanti. Ayo silakan, Nak Siti. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berdua orang tuanya. Ibunya telah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Oke, terima kasih Nak Siti. Itu Nak Budi itu kenapa itu? Coba sebelum Ibu jelaskan tentang makna di ayat 14, coba Nak Budi, kita tepuk semangat dulu ya. Coba anak-anak ustazah kayaknya udah mulai ngantuk ini. Coba tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat lagi kan anak-anak ustazah? Sudah, Ustazah. Di ayat Bu. 14 ini Udah. Luqman menasehati anaknya agar berbakti kepada ibu dan bapaknya. Kenapa harus berbakti? Yang pertama, karena ibunya sudah mengandung. Setelah itu menyapi, menyusui. Dan bapaknya juga ya, udah memberi nafkah, mencari nafkah. Jadi oleh karena itu, anak-anak ustazah, nasihat Luqman kepada anaknya ini agar kita selalu berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Baik, anak-anak ustazah, tadi di awal sudah kita membagi kelompok. Sekarang
anak-anak ustazah akan ustazah beri tugas berdiskusi secara kelompok. Ya, berdiskusi secara kelompok. Nah, ini ada tugas kelompoknya. Di sini ada surat Luqman ayat 13 dan 14 beserta artinya. Nah, Ibu ingin anak-anak ustazah nanti diskusikan, kalian analisis apa saja nasihat Luqman yang terdapat di dalam surat ini. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit, silakan berdiskusi. Nanti akan maju satu-satu kelompok ya. Ya, baik anak-anak, diskusinya sudah selesai. Coba, kelompok siapa yang mau maju duluan? Saya, Bu. Ya, coba. Ya, silakan, Nak Zubaida. Ya, di situ dijelaskan tentang anak harus berbuat baik, sopan, santun kepada orang tuanya dan menyadari hak dan kewajibannya sebagai anak. Itu jawaban saya, Ustazah. Yalah, bagus sekali anak-anak ustazah. Coba nanti sebelum kelompok lain bertanya, coba kelompok yang lain, kelompok kedua, ada yang mau disampaikan diskusinya? Hasil diskusinya? Coba. Saya, Bu. Iya, ya. Saya, Bu. Silakan. Kalau kita dinasihati orang tua, kita harus mengikutinya, Bu. Jadi anak soleh. Nah, iya, bagus. Bu. Iya. Coba. Kalau kita membantu orang tua cuci piring di rumah, termasuk itu, Bu. Ya, termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Coba, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Coba ada yang mau bertanya sama kelompok 1 enggak? Saya, Bu. Ya, silakan ditanya. Tadi kan kelompok 1 menjelaskan tentang mempersekutukan Allah. Apa itu mempersekutukan Allah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mewakili kelompok 1? Saya, Bu. Apa? Mempersekutukan Allah itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah. Itu jawaban saya, Bu. Iya. Ada yang mau melengkapi? Saya, Bu. Ada, Bu, saya, Bu. Ya, Pak Budi ya, Budi. Oke, menyekutukan Allah itu adalah menyembah selain Allah, mengakui adanya kekuatan selain Allah, dan itu adalah merupakan perbuatan buruk dan dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, Bu. Ya, baik. Jawaban anak-anak ustazah semuanya bagus ya. Jadi, mempersekutukan Allah itu kita tidak meminta apapun selain kepada Allah. Jadi kita tidak boleh meminta kepada pohon besar, tidak boleh kita meminta ke kuburan, atau tidak boleh kita meminta pertolongan kepada dukun-dukun. Jadi itu tidak mempersekutukan Allah. Paham anak-anak ustazah? Paham, Ustazah. Ya, Paham. baik. Paham, Ustazah. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini Ibu ada tugas soal. Nanti anak-anak ustazah silakan kerjakan masing-masing sendiri-sendiri. Nih, ada beberapa soal nanti dikerjakan, nanti dikumpulkan kalau sudah selesai. Paham anak-anak ustazah? Paham, Bu. Nah, baik. Tadi kita sudah membahas tentang nasihat-nasihat Luqman. Coba mari kita sama-sama. Apa saja nasihat Luqman tadi terhadap anaknya, anak-anak ustazah?
Yang pertama Tidak apa? boleh Tidak mempersekutukan boleh mempersekutukan Allah. Allah. Suruh Ya, sopan, Bu. benar. Suruh sopan. Ya, harus Selalu sayang sopan. kepada ayah dan ibu. Selalu bersyukur. Baik budi. Berbakti, berbaik budi kepada ibu Ayah dan dan bapak. Baik anak-anak ustazah, semoga anak-anak ustazah juga bisa menerapkan apa saja teladan atau nasihat Luqman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan hanya dipelajari saja. Jadi kita harus tahu berarti Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua, berarti kita harus berbakti. Berbakti. Ya, tidak mempersekutukan Allah berarti kita jangan sampai kita mempersekutukan Allah. Jadi diterapkan ya anak-anak ustazah, ya. Semalam mamaku suruh bilang bohong, Bu. Aku bohong aja lah, Bu, sama kawanku. Suruhnya aku bohong-bohong. Nah, nggak boleh anak-anak ustazah. Gini, berbakti kepada orang tua itu wajib. Nah, tetapi kalau orang tuanya menyuruh kita berbohong, jangan diikuti. Nah, jangan diikuti. Oh iya, Bu. Kita tidak akan durhaka ya. Kalau kita tidak Ya, Bu. menuruti, kalau dia menyuruh hal-hal yang buruk, kita tidak akan durhaka. Tetapi ingat ya, walaupun orang tua kita menyuruh kita berbuat tidak baik, kita tidak mengikutinya. Tetapi kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Memperlakukan Ya, mereka Bu. dengan Ya. baik. Ya, Ya, Ustazah. ya. Udah paham anak-anak ustazah? Paham, Sudah, Ustazah. Ya, anak-anak ustazah, ini sebelum Ibu tutup, ini kan pertemuan kita terakhir di semester 2. Artinya, minggu depan kita sudah masuk penilaian akhir tahun atau penilaian kenaikan. Siapa yang mau naik kelas? Iya, Bu. Saya mau naik Nah. kelas, Bu. Iya, jadi anak-anak ustazah, bagi yang mau naik kelas, silakan persiapkan, belajar di rumah, pelajaran yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini, silakan diulang-ulang kembali. Iya, Ya, Bu. ya. Oh ya, tadi soalnya sudah dikerjakan anak-anak ustazah? Sudah, Ya, Bu, Ustazah. ya. Nanti dikumpul ya. Iya, Bu. Ya, Ustazah. Baik. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Amin. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.